Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Nabi? Bagaimana kesehatan kamu pada hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita bertemu untuk materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dengan membaca Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak Nabi sekalian, mari kita ikuti dengan seksama materi yang akan Abi sampaikan. Anak Nabi sekalian, materi pelajaran agama Islam hari ini kelas 5 SD, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi tanya sebelum kita lanjut, masih ingat tidak kamu rukun iman? Nah, rukun iman keberapakah beriman kepada kitab Allah? Ya, alhamdulillah anak Nabi masih ingat, yaitu rukun iman yang ketiga. Ya, apa saja kitab-kitab Allah itu? Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ya kan? Ya. Kalau begitu, apa arti iman kepada kitab Allah? Berarti kita mempercayai adanya kitab-kitab Allah, adanya kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kitab kita, kitab suci agama Islam, Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Ada yang tahu anak-anak sekalian? Ya, Al-Quran itu artinya bacaan. Itu menurut bahasa Iqra, bacalah. Karena pada saat itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca Iqra, artinya bacalah. Makanya Al-Quran itu artinya bacaan. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ya kan? Wahyu itu apa? Terdiri apa saja wahyu itu? Perintah, larangan, dan petunjuk. Ya. Kapan Al-Quran itu turun? Ya, Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, yang dikenal kita adalah nuzul Quran. Ya kan? Nah, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Nah, banyak ya, 6.666 ayat. Kapan diturunkan Al-Quran ini? 17 Ramadan. Diturunkan pun secara berangsur-angsur. Maksudnya tidak 100% diturunkan, berangsur-angsur. Berapa lama itu? Oh, lama. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ya,
Makanya kalau kita umat muslim, apabila kita membaca Al-Quran itu kita mendapatkan pahala. Kenapa? Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Ya, itu dia. Nah, anak Nabi sekalian, isi kandungan Al-Quran itu menjelaskan tentang keimanan, ya, proses penciptaan manusia, kisah Nabi dan Rasul, hubungan manusia dengan manusia, petunjuk kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan bernegara. Itu isi kandungannya, ya kan? Nah, fungsi Al-Quran, ada yang tahu anak Nabi fungsi Al-Quran? Ya, fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai pedoman kepada manusia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia fungsi Al-Quran. Nah, kitab yang kedua adalah Taurat. Taurat ini diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, di mana? Di Bukit Sinai. Taurat ini berisikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Kaumnya siapa? Kaum Bani Israel. Isinya apa saja isi kandungan Taurat tadi? Yang pertama, untuk mempercayai adanya Allah. Yang kedua, larangan untuk berbuat kekejaman, pembunuhan. Dan yang ketiga, hormati orang tuamu. Yang ketiga, Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, juga begitu. Zabur ini berisi pujian-pujian, puji-pujian kepada Allah dan perintah untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada Allah itu esa. Juga memerintahkan menghormati orang tuamu. Itu juga Zabur. Taurat, Zabur. Yang keempat, Injil. Nah, Injil secara bahasa itu adalah pengabaran yang baik, ya, atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Ya, siapa juru selamat? Nabi Isa alaihissalam. Makanya kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Untuk siapa? Kaum Bani Israel. Ya, isinya apa? Mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah kepada Allah dan tidak ada boleh yang menyekutukannya. Ya. Nah, kitab Injil ini juga pedoman bagi kaum Nasrani. Ya. Istilah daripada kitab Injil itu disebut dengan Perjanjian Baru. Ya. Pada tahun 60 Masehi, Injil itu ditulis dengan bahasa dan tulisan Suryani. Itu dia. Ya, itulah kitab Injil. Ditulis dengan bahasa dan tulisan Suryani. Nah, ini aja materi kita iman kepada kitab Allah. Semoga kamu makin yakin bahwasanya kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah dengan isi dan tujuan untuk menyembah kepada Allah, menghormati orang tua, dan melakukan perbuatan kebaikan di dunia ini. Bagaimana anak Nabi sekalian materi pembelajaran hari ini? Semoga materi yang Habib sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kamu sebagai pembelajaran kita pada hari ini untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita dapat menerima pelajaran hari ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.